Kamu bisa langsung mengurus masalah seperti ini sendiri. Mulai sekarang, tidak perlu melaporkan hal semacam ini padaku. Jika membutuhkan uang, kamu bisa langsung menghubungi Caleb. Jason berkata dengan singkat. Yang penting, pastikan keselamatannya. Yuli mengiyakan baru menutup telepon, kemudian dia melihat ke arah Joanna yang setengah bersandar di kursi sambil memainkan gelangnya dengan ekspresi yang rumit. Bibir Joanna membentuk senyuman, matanya dipenuhi harapan. Apa yang dia katakan? Dia sudah setuju. Aku bisa langsung pergi ke Prospera. Kevin dan Jason adalah teman dekat, tentu saja harus memberikan wajah ini. Namun dia selalu merasa nada bicara Jason di telepon agak asal-asalan, tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya. Kalau menyuruhnya mengurusnya sendiri, maka dia akan melakukan sesuai aturannya. Aku sudah bilang, dia pasti akan setuju. Joanna sedikit mengangkat sudut mulutnya, duduk kembali di kursi, mengangkat tangannya untuk membuat secangkir teh baru dan mendorongnya ke depan Yuli. Mulai sekarang, aku akan mengandalkan Kak Yuli untuk menjaga aku. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan Pak Jason. Yuli meletakkan ponsel ke samping, menyesap teh dan bertanya. Sebelum setuju menjadi manajer Joanna, dia selalu melakukan penyelidikan. Dunia luar mengatakan kalau Joanna adalah wanita idaman Jason. Kalau bukan karena memiliki hubungan seperti ini, dia tidak mungkin keluar dari perusahaan lama untuk melatih orang baru ini. PT Gunawan merupakan salah satu raksasa bisnis papan atas di provinsi ini dan terkenal di seluruh pelosok tanah air. Bagaimanapun perhitungannya, dapat menjadi agen calon istri perusahaan ini tidak akan rugi. Hubungan kami cukup baik. Joanna tersenyum malu-malu, tapi jari-jari yang memegang ponsel di bawah meja tampak agak putih. Hanya saja, kamu juga tahu, tidak mudah untuk masuk ke keluarga konglomerat. Oh, kalau begitu pihak keluarga tidak setuju, namun keduanya bersikeras. Namun selama Jason menyukai Joanna, hanya masalah waktu Joanna bisa menjadi istri sah. Yuli kembali tenang, dia menatap Joanna dengan pandangan tenang. Kamu sudah berkecimpung dalam industri ini cukup lama. Aku rasa kamu juga tahu aturan di sini. Naskah dan popularitas yang bagus akan jatuh pada beberapa selebriti yang memiliki latar belakang kuat. Setelah terdiam beberapa saat karena takut Joanna tidak akan mengerti, dia menambahkan, cakupan pasar PT Gunawan sangat luas. Dia sendiri memiliki pengaruh tertentu dalam lingkaran hiburan. Kalau kamu bisa memanfaatkan keuntungan di sekitar secara wajar, menjadi terkenal hanyalah masalah waktu. Joanna benar-benar bodoh jika tidak menggunakan sponsor sebagus Jason. Mata Joanna berbinar. Dia mengulurkan tangan, mengeluarkan sebuah kotak indah dari tas Hermes di sampingnya, meletakkan di atas meja dan perlahan-lahan menyelipkannya di depan Yuli. Beberapa hari lalu, Kak Jason memberikan jam tangan ini padaku. Aku selalu merasa modelnya tidak terlalu cocok denganku. Hari ini aku merasa model ini sangat cocok dengan kemejamu hari ini. Apa kamu menyukainya? Saat melihat logo Rolex di kotaknya, mata Yuli berbinar. Dia ingin menolak tapi merasa tidak perlu. Tindakan Joanna memberitahunya mulai sekarang mereka berdua akan berada di situasi yang sama. Dia membuka kotak itu, sebuah arloji bertatahkan berlian mulai terlihat.
Tekstur plat jamnya diukir dengan indah dan tepi alorji itu bertatahkan lingkaran emas yang bersinar terang di bawah penerangan lampu di atas kepala. Dia ingat ini adalah edisi terbatas dari merek D dengan nilai pasar 2 miliar. Barang 2 miliar diberikan dengan santai. Ini membuat Yuli semakin yakin tentang posisi Joanna di hati Jason. Terlihat jelas senyuman di wajahnya sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Jangan khawatir, selama ada aku, jangankan berada di puncak dunia hiburan, membuatmu menjadi sangat terkenal juga bukan hal yang sulit. Melihat Yuli memasukkan kotak arloji ke dalam tasnya, meskipun tampak tenang tapi jantung Joanna berdebar kencang. Bagaimanapun itu adalah jam tangan yang baru saja dia beli. Karena harganya sangat mahal, dia merasa dilema untuk waktu yang lama. Namun begitu berpikir dia akan menjadi terkenal, dia merasa mengeluarkan uang ini adalah hal yang wajar. Oh iya, aku memiliki beberapa foto. Coba kamu lihat, apa bisa menggunakannya? Joanna mengambil beberapa foto dari album. Yuli melihatnya, ini adalah foto Joanna dan Jason. Tapi di dalam semua foto itu hanya tampak siluet Jason saja. Kirimkan padaku. Yuli sangat puas dengan pendekatan Joanna. Joanna juga mengerti apa maksud perkataannya. Dia langsung mengangkat ponsel dan bersedia menerima foto. Kamu tidak perlu memikirkan hal yang lainnya. Serahkan aku sosial mediamu padaku. Aku akan mencari tim profesional untuk mengaturnya. Oke. Saat hampir waktu pulang kerja, Yasmin meletakkan rancangan desain di tangannya. Dia secara tidak sengaja membuka kotak percakapan dengan Jason. Obrolan terakhir hanya sampai kemarin, tidak ada yang baru. Yasmin mengetik pesan. Apa malam ini akan pulang? Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengirimkan pesan tersebut. Setelah menunggu lama, Jason masih tidak membalas pesan tersebut. Luna menghampiri dan menepuk pundaknya. Dia baru menyadari ini sudah malam. Hari ini, orang itu tidak menjemputmu. Pekerjaan di studio sudah selesai dan para karyawan sudah pulang. Saat naik ke atas, Luna baru menyadari Yasmin masih bekerja. Kebetulan sekali dia tidak menjemput. Jadi kamu tidak perlu membawaku pergi menghibur diri. Yasmin menghela nafas lega, mengemasi barang-barang di atas meja dan bersiap untuk pulang. Malam ini, tim produksi akan secara resmi mengumumkan kerjasama kita di Instagram. Nanti jangan lupa membalasnya. Melihat wajah cemas Yasmin, Luna tidak bertanya lagi dan menambahkan, Oke. Yasmin tidak memiliki waktu untuk banyak bicara. Satu tangan memegang tas dan tangan lainnya menelpon nenek. Sampai dia menyalakan mobil, nenek masih belum menjawab telepon. Yasmin segera merasakan firasat buruk. Dia sudah memikirkan semua kemungkinan yang ada dalam pikirannya. Neneknya tidak tahu cara menggunakan kompor gas. Kalau jatuh dan pingsan, tidak akan ada orang yang menyadarinya. Perjalanan yang seharusnya sampai dalam setengah jam hanya menjadi 15 menit. Saat membuka pintu, dia langsung masuk ke ruang tamu yang kosong tanpa mengganti sepatunya. Namun dia mendengar suara dentingan dari dapur. Nenek, kamu tidak apa-apa kan? Yasmin segera berjalan ke dapur dan melihat Jason duduk di samping, masih memegang sayuran yang belum selesai dipetik, sedangkan neneknya sedang memasak. Ada apa? Kenapa begitu tergesa-gesa? Seperti saat masih kecil.
Coba kamu belajar dari Jason. Dia bos besar, tapi masih duduk di sini membantuku masak. Kamu harus bersikap lebih baik padanya. Mendengar gerakan di belakangnya, nenek perlahan berbalik dan senyum ramahnya membuat Yasmin merasakan sebuah batu besar jatuh dari hatinya. Dia menatap sayuran di tangan Jason dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tangannya yang terkepal ternoda oleh tanah. Yasmin kehilangan akal sehat dalam sejenak. Apa ini masih Jason yang arogan yang dia lihat setiap hari? Namun Jason mengabaikan tatapan Yasmin. Dia membersihkan sayuran di tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Nenek tidak menjawab telepon, jadi aku kira. Yasmin tidak melanjutkan. Dia mengira sesuatu telah terjadi pada neneknya. Oh, suara mesin penyedot asap di dapur terlalu keras. Ponselku ada di kamar tidur. Aku tidak mendengarnya. Nenek berbalik dan kembali masak. Cepat ganti sepatumu, lalu bantu Jason memetik sayur. Yasmin mengangguk dan kembali ke pintu masuk dalam diam. Saat makan, Jason merawat neneknya dengan baik seperti biasa, tapi tidak seperti sebelumnya. Interaksinya dengan Yasmin jauh lebih sedikit. Bahkan ketika Yasmin berinisiatif untuk bicara dengannya, dia hanya memberikan jawaban asal. Nenek sepertinya memperhatikan gerakan kecil di antara keduanya, tapi tidak menanyakannya. Setelah makan, nenek langsung menuju kamarnya untuk istirahat, meninggalkan mereka berdua membereskan meja di ruang tamu. Terima kasih telah merawat nenekku 2 hari ini. Melihat Jason yang diam-diam membersihkan meja, Yasmin tertegun sebentar dan bicara terlebih dahulu untuk memecah suasana. Sama-sama. Bulu matanya yang tebal menutupi matanya, bibir tipisnya terkatup rapat, dan dia menyelesaikan gerakan di tangannya dengan rapi. Jika kamu tidak terbiasa tinggal di sini, aku akan memberitahu nenek bahwa kamu sedang dalam perjalanan bisnis, jadi kamu tidak perlu merasa tidak nyaman. Yasmin melangkah maju dan mengambil kain lap di tangannya dan menaruhnya di samping. Jason tidak menjawab. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita di depannya untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Tatapan ini membuat Yasmin sedikit panik. Takut suara mereka akan mengganggu nenek istirahat, Jason masuk ke kamar terlebih dahulu sebelum Yasmin dapat bicara. Keesokan harinya saat terbangun di tempat tidur, Yasmin menyadari orang di sebelahnya sudah pergi. Yasmin, kamu sudah bangun. Setelah mendengar suara pintu kamar terbuka, Nenek Lukmantara bangkit dari sofa dan bersiap pergi ke dapur untuk menghangatkan sarapan cucunya. Di mana Jason? Yasmin menggaruk rambutnya yang berantakan dan sepatu kulit yang diletakkan di pintu masuk telah menghilang. Jason bangun pagi, membeli sarapan lalu pergi. Sebelum pergi, dia memintaku mengingatkanmu untuk sarapan. Nenek Lukmantara mengeluarkan sandwich selembut dari dapur dan secangkir susu panas. Dia memandang Yasmin dengan penuh harap. Bagaimana kabar kalian berdua? Matahari terbit dari barat. Seorang kapitalis bisa mengurus rakyat jelata. Nenek Lukmantara kembali mengulangi pertanyaannya. Yasmin tersadar dari lamunannya, lalu menggigit sandwich di tangannya dan berkata, hanya begitu saja. Lihatlah betapa perhatiannya Jason padamu.
kalian sudah menikah selama 3 tahun. Kapan berencana punya anak? Melihat neneknya mendesaknya untuk punya anak, Yasmin mengambil susu di atas meja dan meminum semuanya dalam satu tegukan, memegang sandwich dan bersiap untuk berlari keluar pintu. Nenek, aku akan terlambat ke kantor. Aku berangkat dulu. Jaga dirimu baik-baik. Nanti siang aku akan datang untuk memasak. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tas di pintu masuk dan membuka pintu. Hei, Yasmin, anak ini. Nenek Lukmantara memanggil dengan cepat saat pintu tertutup. Suara omelan nenek juga terdengar dari balik pintu. Yasmin menarik nafas dalam-dalam dan bergegas menuju kantor. Begitu membuka pintu studio, Luna langsung datang menyambutnya. Yasmin, kamu datang tepat pada waktunya. Aku baru saja mau nelponmu. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Kenapa? Yasmin menggantungkan tasnya di rak, menatap Luna yang bersemangat dengan kebingungan. Periksa sendiri di Instagram. Luna menggoyangkan ponselnya, tidak mampu menyembunyikan suasana hatinya yang gembira. Yasmin membuka pencarian terpopuler dengan kebingungan. Apa yang dia lihat adalah judul resmi dari program perancang hebat dan kata hot ditambahkan ke daftar pencarian terpopuler. Yasmin membuka pencarian populer dan menelusurinya sebentar. Isinya kira-kira pengumuman tentang Sani yang akan berpartisipasi sebagai tamu istimewa di dalam acara tersebut, dan juga isi beberapa aktivitas lainnya. Lihat kan Yasmin, nama studio kita masuk dalam pencarian panas. Luna mengguncang bahu Yasmin dengan penuh semangat. Prestasi studio LM saat ini tidak terlepas dari usaha mereka siang dan malam. Yasmin menepuk bahu Luna dan dengan santai membuka area komentar di bawah. Netizen di kolom komentar pun memberikan ulasan beragam tentang tamu istimewa ini. Studio ini sepertinya bukan merek internasional. Kenapa aku sepertinya tidak pernah mendengar nama ini? Aku pergi ke studio LM untuk membeli gaun. Desainnya sangat indah dan garis-garis pakainya sangat halus. Aku menantikan pertunjukan ini. Melihat Yasmin selesai membaca, Luna menatapnya dengan pandangan berbinar. Kalau kali ini bisa meningkatkan reputasi LM, maka pesanan yang masuk akan terus mengalir. Yasmin melihat mata Luna penuh dengan uang. Ngomong-ngomong, jangan lupa gunakan akun Sani untuk menanggapi pengumuman resminya. Meski bersemangat, Luna tidak melupakan urusan penting. Oh iya, Yasmin beralih ke akun Instagram Sani. Dia berpikir untuk membalas pengumuman resmi tersebut, jadi dia membuka kembali pengumuman resmi tersebut dan membacanya dengan cermat. Begitu melihatnya, dia menyadari sesuatu di dalamnya. Dalam pemilihan model yang diumumkan secara resmi oleh program, nama familiar yang ada di dalam nomor kedua mulai terlihat. Apa Kevin tidak memberitahumu? Joanna adalah salah satu model utama. Setelah hening beberapa saat, Yasmin meletakkan ponselnya di depan Luna. Saat mendiskusikan programnya, Kevin hanya mengatakan ada 3 model utama dan mereka akan ditempatkan di barisan daftar depan. Yasmin tidak menyangka Joanna menjadi salah satu dari mereka. Tidak, dia tidak membahas hal ini. Luna menatap ponselnya dengan curiga. Ekspresinya menjadi sangat jelek setelah melihat daftarnya. Apa maksud mereka? Ingin membuat kita jijik?
Yasmin tidak menjawab. Dia menelusuri bagian komentar yang sebelumnya hanya dia lihat sekilas dan segera menemukan akun pribadi Joanna. Dia dengan tenang mengkliknya dan melihat postingan utama Joanna di Instagram berisi 2 foto grup dan foto makan malam yang indah. Dalam foto tersebut, sudut pengambilan foto ini terlihat seperti sedang bersandar di bahu seorang pria dan senyuman bahagianya seakan-akan meluap dari layar. Sorotan yang lebih besar adalah identitas orang yang mengambil foto bersamanya. Dengan hidung mancung dan alisnya yang dingin, meski hanya setengah wajahnya, orang dapat dengan mudah mengenalinya sebagai Presiden PT Gunawan Jason. Dalam foto tersebut, leher putih Joanna sedikit merah yang membuat pikiran orang berkeliaran. Meski tak kentara, namun tetap ditemukan oleh netizen yang jeli. Mata Yasmin menjadi dingin dan tatapannya terus bergerak ke bawah. Netizen di area komentar menjadi heboh dan popularitasnya bahkan melampaui akun resmi acara tersebut dan terus meningkat. Semua orang memuji Joanna karena cantik dan memiliki kemampuan bisnis yang kuat. Di antaranya ada 2 komentar memiliki jumlah suka terbanyak. Kakak cantik merupakan calon istri CEO, tapi masih bekerja keras dalam karirnya. Semangat ya. Aku dengar gosip kalau Jason menginvestasikan sejumlah besar uang supaya dia bisa tampil di acara itu. Sepertinya acara ini khusus digunakan untuk mempromosikannya. Perasaan dicintai itu sangat membahagiakan. Sebarkan bunga, sebarkan bunga. Oke, kakak semuanya, untuk hari ini sekian dulu ya. Insya Allah saya sambung besok. Terima kasih buat semuanya dan saya minta maaf kalau saya up-nya ada jedanya ya, karena sibuk juga di sini. Dan sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.